Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 22501031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah yang diampu oleh Pak Yadi. Ketidaksempurnaan pasar dan intervensi pemerintah. Distorsi penawaran. Kegagalan pasar pertama terjadi apabila produsen memiliki tipe rasional economic man, di mana yang dipikirkan adalah hanya mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini kemudian memunculkan terjadinya kegagalan dari sisi penawaran. Salah satu kegagalan dari sisi penawaran adalah ihtikar. Namun ada pendapat berbeda yang menyatakan bahwa ihtikar tidak selalu identik dengan monopoli. Praktik ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang normal. Rekayasa permintaan. Apakah akan terjadi kegagalan pasar apabila terdapat konsumen yang berperilaku layaknya rasional economic man? Konsumen yang bertindak sebagai rasional economic man ternyata dapat menyebabkan kegagalan pasar, meskipun produsen bertindak dengan maslahah oriented economic man. Salah satu contohnya konsumen yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar ialah apabila ia bertindak sebagai pembeli tunggal atas komoditas yang ditawarkan oleh banyak penjual. Tadlis atau penipuan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tadlis kuantitas. Tadlis, penipuan kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak 1 kontainer. Yang kedua, tadlis kualitas. Termasuk dalam tadlis kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan mobil bekas. Yang ketiga, tadlis harga. Nah, tadlis harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Yang terakhir adalah tadlis waktu penyerahan. Seperti tadlis kuantitas, kualitas, dan harga. Tadlis waktu penyerahan juga dilarang. Lalu tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ketidakpastian, dan sebagainya. Sebagai istilah dalam fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim 2024, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Di sini tagrir terbagi menjadi 4. Yang pertama, tagrir kuantitas. Contoh tagrir kuantitas adalah sistem ijon. Nah, yang kedua, tagrir dalam kualitas. Contohnya tagrir kualitas adalah seseorang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga adalah tagrir dalam harga. Tagrir harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit oven merek ABC seharga Rp 300.000 bila dibayar tunai atau Rp 500.000 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan. Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad. Lalu yang keempat adalah tagrir waktu penyerahan. Lalu yang tadi sudah, lalu keterbukaan informasi. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar ialah karena tidak simetrisnya informasi yang dimiliki oleh para pelaku pasar.
Lalu intervensi pemerintah dalam kegagalan pasar. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kegagalan pasar, baik berupa intervensi pasar maupun intervensi harga. Di sini terbagi lagi. Yang pertama, regulasi harga yang adil. Yang pertama, intervensi harga dalam ekonomi Islam diperbolehkan apabila digunakan untuk melindungi hak produsen maupun konsumen akibat terjadinya kegagalan pasar. Yang kedua, intervensi pasar. Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga harus dengan melihat kepada penyebab terjadinya perubahan keseimbangan pasar. Apabila penyebabnya dikarenakan perubahan murni pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme stabilisasi harga harus dilakukan melalui intervensi pasar. Lanjut ke bab yang terakhir, upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man. Yang pertama adalah identifikasi kelemahan. Ketidakseimbangan pada sisi produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimbas pada tidak berjalannya mekanisme pasar sesungguhnya terjadi sebagai akibat tidak semua pelaku ekonomi memiliki karakteristik sebagai masalah oriented economic man. Untuk itu, diperlukan adanya berbagai langkah agar secara bertahap ada proses transformasi dari ketiga tipologi lainnya menuju tipologi masalah oriented economic man. Yang kedua adalah langkah menuju masalah oriented economic man. Pada konvensional economic man, ada 3 upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat orientasi akhirat. Ini adalah hal yang sangat penting karena terbangunnya kesadaran akan akhirat akan membawa perubahan paradigma dari murni duniawi menjadi kombinasi duniawi ukhrawi. Yang kedua, perlunya penguatan paradigma maslahah, terutama dalam hal penebaran manfaat bagi pihak lain. Dan yang ketiga adalah yang juga tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang terhadap konsep maslahah oriented dari beban menjadi kebutuhan. Pada sisi produksi, ketika konsep maslahah oriented berubah dari beban menjadi kebutuhan, maka hal tersebut tidak akan membebani biaya produksi yang harus dikeluarkannya. Sebaliknya, ia akan secara inovatif dan kreatif mencari cara berproduksi yang lebih ramah lingkungan dan mampu menghasilkan proses produksi yang memperhatikan keseimbangan ekonomis dan ekologis. Sedangkan untuk apathetic economic man, 3 langkah perbaikan yang diperlukan antara lain: pertama, perlunya cara pandang terhadap kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik. Kehidupan dunia dan akhirat keduanya merupakan hal yang sangat penting dan menentukan kualitas hidup yang akan dinikmati. Pengabaian keduanya hanya akan mengakibatkan kesengsaraan berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di akhirat kesengsaraan tersebut bersifat abadi. Yang kedua, perlunya motivasi dan stimulus untuk meningkatkan produktivitas melalui penguatan mentalitas. Ini sangat penting agar apathetic economy man dapat menyadari kelemahan dan perubahan yang diharapkan. Ketiga, perlunya perubahan pada cara pandang terhadap bantuan orang lain, bahwa senang terhadap sikap mental untuk selalu dibantu orang lain merupakan sikap mental yang keliru. Langkah-langkah perubahan ini perlu dilakukan dalam rangka transformasi ketiga tipologi yang ada menuju masalah oriented economic man. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian, baik pada sisi konsumsi, produksi, maupun distribusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.